Ya. Jadi tentang pricing ini tidak hanya menjadi isu buat perusahaan swasta, tapi juga buat pemerintah. Kenapa? Karena di pemerintah ini juga punya layanan-layanan yang harus mendapatkan tarif atau kebijakan harga tertentu, yaitu layanan PNBP. Baik PNBP yang sifatnya BLU maupun PNBP yang di luar BLU. Teman-teman pasti sudah belajar ini kan di pelajaran akuntansi pemerintah 2. Tentu saja ini menjadi tantangan besar buat rekan-rekan kita di pemerintahan bagaimana bisa menetapkan tarif PNBP yang layak, yang wajar ya. Di satu sisi tarif PNBP itu harus memperhatikan daya beli masyarakat ya. Kemudian istilahnya kita nyebutnya willingness to pay ya, willingness to pay daripada masyarakat. Kemudian juga melihat dari sisi keadilan bahwa dengan tarif ini sudah bisa membedakan antara masyarakat yang memang memerlukan jasa itu sama masyarakat yang tidak. Jangan sampai kalau tarifnya terlalu rendah juga nanti menjadi sebuah layanan yang yang menjadi layanan yang sangat berlimpah sehingga malah pemerintah akan kesulitan sendiri. Untuk layanan-layanan sifatnya basic needs memang tarifnya harus murah ya. Tapi untuk layanan-layanan yang sifatnya barang luxury istilahnya itu harusnya tarifnya agak mahal. Contohnya kalau paspor. Paspor itu memang bukan sebuah layanan yang basic need ya. Tidak semua orang butuh paspor. Betul nggak? Hanya orang yang berpergian ke luar negeri saja yang butuh paspor. Berarti kan orang yang berduit itu yang mau ke luar negeri. Nah, berarti tarifnya harus di-create sedemikian rupa supaya ya hanya orang-orang yang memang berduit itu yang bisa ngeluarin duitnya, kita kenakan dengan tarif yang pasnya seberapa gitu ya. Oke, ini untuk pembelajaran buat teman-teman bahwa pricing ini bayangan teman-teman jangan hanya bagaimana kita men-setting harga untuk produk, tapi juga layanan pemerintah ya. Di PNBP kita mengenal juga nanti ada kebijakan cost plus, cost minus, sama cost recovery. Cost plus itu berarti kita tahu cost-nya, terus ditambah plus semacam tanda kutip ya, margin tertentu ya. Tapi sebenarnya bukan margin, tapi untuk menjadikan sebuah tambahan penghasilan bagi pemerintah supaya uangnya itu juga dikembalikan lagi dalam bentuk layanan yang lebih baik kan gitu. Karena kalau cost minus itu pemerintah memberikan atau mengenakan tarifnya lebih rendah daripada biaya penyelenggaraan. Kalau cost recovery istilahnya impas saja, Mbak Bu istilah Jawa nih ya. Itu ada beberapa tarif PNBP yang cost plus, cost minus, atau cost recovery itu ada kriteria-kriterianya. Itu kita sudah punya di Direktorat Jenderal Anggaran ya. Jadi teman-teman nanti kalau ngambil KTTA dapat akuntansi biaya, jangan terus terpaku dengan pricing yang ada di perusahaan swasta. Anda bisa ambil pricing terkait layanan PNBP. Itu malah lebih enak kalau data-data di pemerintahan kan datanya kan welcome ya, tidak ada data yang rahasia insya Allah. Jadi paling data-data rahasia terkait sama data wajib pajak. Tapi kalau tentang pricing ini harusnya teman-teman bisa nih. Kalau nanti di sekitar tempat tinggalnya ada kantor-kantor pemerintahan yang melayani PNBP atau yang melayani retribusi untuk pemerintah daerah, Anda bisa cari di situ sebagai objek untuk penelitian KTTA berkaitan dengan pricing. Kalau Anda nanti dapat akuntansi biaya, ya. Oke, ini pengantar dari saya supaya teman-teman ngeh bahwasanya materi penting juga buat pegawai negeri, tidak hanya karena kita pengen menganalisis biaya di perusahaan komersil, tapi juga dalam kaitannya kita men-setting tarif PNBP. Termasuk di dalamnya juga ketika pemerintah membuat standar-standar biaya. Jadi kalau standar biaya kan kemarin di pelajaran ini standar costing, budgeting di sana ya pakai. Oke. Oh, ini baru muncul ini dia. Baik, ini slide-nya banyak ya sampai hampir 60-an, tapi mungkin di beberapa bagian berulang ya, nggak akan saya bahas untuk bagian-bagian yang berulang ya. Kita fokus ke bagian-bagian penting berkaitan dengan pricing ini. Jadi pricing ini karena pelajaran akuntansi biaya maka dikaitkan dengan manajemen biaya. Bagaimana informasi biaya yang diketahui oleh manajemen itu bermanfaat buat perusahaan untuk merumuskan kebijakan mengenai harga barang. Dan tentu saja nanti kebijakan harga barang tidak hanya dipengaruhi oleh cost ya. Karena bagaimana perusahaan memformulasikan harga itu tidak semata-mata mengandalkan informasi tentang biaya produksi daripada barang itu, tapi juga lihat dari tingkat persaingan, nanti juga lihat daripada customer ya, willingness customer-nya gimana. Nah, makanya
Di sini kita mengenal ada 3 faktor ya, menurut Pak itu ya, Bang Ren dan kawan-kawan itu, ada 3 faktor yang mempengaruhi keputusan harga. Pertama, kita lihat dari sisi customer. Sejauh mana eh, dorongan customer ini bisa mempengaruhi harga. Teman-teman tentu ingat ya, ketika ada barang-barang layanan yang sifatnya good, public good, itu kan misalkan ada tarif tol naik. Tarif tol naik itu sudah meresahkan. Kemudian tarif listrik naik itu sudah juga meresahkan. Kemudian ada kebijakan tabung LPG yang dinaikkan karena subsidinya dicabut, itu juga meresahkan. Artinya sebenarnya hal-hal yang langsung berdampak pada customer atau masyarakat itu, masyarakat punya daya tawar yang tinggi untuk gimana caranya supaya barang itu nggak naik, kan gitu. Dan ini juga harus kita perhatikan. Kalau layanan atau barang yang dihasilkan oleh perusahaan itu barangnya sifatnya tidak unik atau barangnya istilahnya kompetitifnya sangat tinggi ya, artinya barang itu tuh mudah disubstitusi sama barang lain, maka kita harus benar-benar memperhatikan dari dorongan customer ini. Karena begitu customer tahu barang yang kita jual ini nggak unik, yang dia bisa beli juga di tempat lain, maka ketika barang kita naikin harganya, maka dia akan berpindah ke supplier yang lain kan gitu. Ini makanya customer ini punya peran sangat penting ya. Itulah mengapa sering kita dengar istilah pembeli adalah raja ya, karena memang dia akan menentukan nih, bisa jadi salah satu yang menentukan arah kebijakan harga kita. Kemudian yang kedua berkaitan dengan competitors. Nah, competitors itu, nah kita juga harus tahu ketika mau bikin barang itu harganya berapa. Nah, barang sejenis oleh kompetitor ini berapa harganya ya. Misalkan ketika si McD ini jual cheeseburger, ini harganya berapa? Dia harus lihat nih cheeseburger dia nih kira-kira dibandingkan dengan cheeseburger sama KFC itu unik nggak? Rasanya ada yang beda nggak? Taste-nya ada yang beda nggak? Oh, ketika dia bisa menjamin taste-nya yang beda, dia berani harga beda. Karena dia yakin mungkin taste dia lebih enak dibandingkan taste-nya KFC. Tapi kalau barang yang dia jadikan misalkan French fries, kentang, kan kalau kentang kan mungkin rasanya hampir sama ya. Nah, itu kira-kira harganya berani nggak dia beda dengan KFC? Itu kan juga harus dilihat ya. Perusahaan itu harus lihat kalau untuk barang-barang yang sifatnya kompetitif, dia harus lihat nih harga kompetitornya berapa. Nah, itu yang unik saya pernah lihat di Australia itu ya. Di Australia itu harga bahan bakar ya. Itu kan bahan bakar kan bukan barang yang unik ya. Artinya kita beli di mana saja ya sama saja zatnya ya. Mau beli Pertamax, kita mau beli Pertamax di Pertamina, istilahnya sama aja ya. Nah, sekarang kalau di Indonesia agak mending. Sekarang di Indonesia kan penyedia bahan bakar kan nggak cuma Pertamina nih. Kita bisa beli lewat Shell, kemudian lewat apa namanya dulu ada Petronas, kemudian ada apa namanya di BSD itu apa lah ya namanya, ada yang lain ya, artinya nggak hanya Pertamina yang menyediakan, sehingga harga itu bisa bersaing ya. Anda perhatikan deh harga pertama di Pertamina sama di Shell kan beda. Di Shell kenapa relatif lebih mahal sedikit dibanding Pertamina? Kenapa? Dia berani itu karena dia memberikan layanan lebih. Kalau Anda perhatikan kalau Anda ngisi bensin pakai mobil ngisi bensin di Shell itu kan dia akan dapat layanan apa coba? Kacanya dibersihin ya, Pak? Exactly, berarti disering ya, mampir. Kacanya dibersihin ya. Nah, kalau di Pertamina kan nggak, dicuekin aja gitu kan ya. Itu dia berani meskipun harga, makanya kadang-kadang kalau saya ini, meskipun harganya selisih ini, saya kadang-kadang ke Shell gitu ya. Kalau kaca saya lagi kotor, tapi kalau kaca saya bersih, saya ke Pertamina aja gitu. Ya sekali bersihin ya. Itu barangnya nggak unik, bahan bakar kan sama aja, tapi harganya bisa beda karena kompetitornya banyak. Nah, makanya hati-hati kalau kalau di Australia dulu ada pom bensin berada di depan tuh harganya beda tuh. Dia berani pasang harga beda. Padahal saya lihat pelayanannya juga sama. Terus apa yang beda nih? Kan mereka tetap berani ya. Oh, ini kita harus gali sebenarnya rahasianya apa. Mereka berani men-setting harga beda kan gitu. Ini competitors. Kemudian cost. Nah, ini cost karena terkait cost accounting berarti informasi biayanya. Karena seberapa banyak harga produk per unit kan akan menentukan seberapa banyak barang yang barang yang bisa kita hasilkan. Supply-nya akan ditentukan oleh seberapa tinggi cost per unitnya. Karena memang sumber daya perusahaan terbatas. Ya kecuali perusahaan tidak punya keterbatasan dalam sumber daya, maka kita bisa memproduksi barang sebanyak-banyaknya. Itu kan nggak seperti itu. Artinya baik dari sisi customer, competitors maupun dari sisi biaya ini adalah 3 faktor penting yang akan selalu mempengaruhi keputusan harga. Nah, ini juga di pemerintahan juga gitu ya, melihat dari daya beli masyarakat. Nah, kalau pemerintah
kompetitornya gimana Pak? Lihat layanannya kan, kalau layanan sifatnya monopoli dia nggak memperhatikan ini, ya. Misalkan layanannya penjualan SIM, kan nggak ada agen atau entitas lain yang menyediakan SIM sehingga nggak ada kompetitor. Maka dia lebih ke arah regulasinya nanti gimana. Kenapa SIM harus kenakan tarif? Kenapa SIM harus melalui ujian segala macam kan gitu. Jadi dia tidak ke arah kompetitor, dia lebih arah customer sama mungkin layanannya hanya mungkin cost recovery-nya saja ya. Ini bukan cost recovery migas ya, ini cost recovery terkait dengan pembuatan SIM itu ada dia. Paling pertimbangannya cuma itu saja. Sama regulasinya bagaimana supaya masyarakat itu bisa diatur ya, siapa saja yang berhak mengendarai kendaraan motor atau tidak. Jadi lebih ke arah pengaturan kalau di pemerintah gitu. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan diinterupsi saja ya Mbak, Mas. Kita coba mengaitkan ini tidak hanya dari sisi swasta tapi juga dari sisi pemerintahan. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya dari sisi customer, dari sisi kompetitor ya. Kalau dari sisi customer kita tahu pelanggan tuh berusaha memperoleh harga ya. Dengan ya dia kan namanya juga pelanggan, pasti Anda pengen dapat harga yang murah dengan layanan yang terbaik kan gitu. Sementara competitors dia akan berusaha mengupgrade teknologinya, kapasitas produksinya, dan strateginya selalu dikembangkan agar dia bisa senantiasa bersaing sehingga kita harus bisa catch up ya apa yang dilakukan oleh competitors kita. Nah, dari sisi cost itu memang dia akan mempengaruhi supply karena memang cost itu kan akan berdampak pada unit cost dari barang itu. Unit cost akan berkaitan dengan kapasitas produksinya ya. Semakin banyak yang kita produksi ya, awal-awal memang biaya produksi per unitnya nanti bisa turun kan gitu ya. Kuantitas produksinya akan naikkan itu. Tapi di jangka panjang kuantitas produksi yang naik ini unit cost tambahan produknya awalnya kan memang turun, tapi pada akhirnya akan naik seiring dengan meningkatnya fixed cost. Ya, fixed cost awal-awal kan nggak berubah karena masih dalam range tertentu. Tapi ketika range tertentunya dilewati, maka fixed cost-nya akan nambah, sehingga unit cost-nya nanti akan nambah. Nah ini ya, Pak ini perhatikan ya, kayak Indomie ya. Indomie itu kan dulu kan murah ya. Zaman saya tuh Indomie ada yang harga 700 perak. Sekarang kan nggak ada Indomie harga 700 perak. Kayak paling murah mungkin 2000, 2500 kan. Itu karena dia memperbanyak supply ya, memperbanyak supply, kan fixed cost-nya makin lama makin nambah. Di samping memang kenaikan itu juga dipengaruhi barangkali oleh kenaikan bahan baku. Tapi karena dia meningkatkan skala produksinya, fixed cost-nya nambah, maka lama-lama unit cost-nya bertambah sehingga harga selling price-nya mau nggak mau harus dia naikkan. Dan memang perusahaan akan selalu menambah kuantitas produksi ya supaya tambah revenue-nya ini tetap di atas unit cost-nya. Nah, itu wajar ya namanya usaha, nggak mungkin perusahaan pengen rugi, pengennya untung ya. Nah, dari faktor-faktor tadi Mbak Mas, kita melihat faktor tadi berkaitan pricing ini itu tentu akan sangat berbeda tergantung dari pasar yang dihadapi. Ya, satu kita mengenal namanya perfectly competitive market. Ingat pelajaran mikroekonomi ya Mbak Mas? Ayo pelajaran mikro. Pelajaran mikro ini namanya pasar persaingan sempurna. Betul nggak? Pasar persaingan sempurna tuh bisa ngasih contoh nggak barangnya seperti apa? Barang pokok, Pak. Barang pokok, boleh. Apalagi selain barang pokok? Jenisnya sama, Pak. Ya, jenisnya sama apa maksudnya? Contoh apa? Misalkan sekarang nih ya. Sekarang barang pokok tuh jangan Anda bayangin ini ya Mbak, Mas. Jangan Anda bayangin barang pokok itu makanan. Mas sekarang barang pokok itu apa coba? Nggak sekedar itu. Handphone, Pak. Kuota. Handphone. Kuota. Kalau handphone nggak tiap hari kita beli. Kalau kuota, kan Anda jadi barang pokok Anda kan sekarang ya. PJJ. Dulu aja saya juga sering beli kuota, Pak. Apalagi sekarang PJJ mau nggak mau harus pakai kuota terus gitu ya. Nah ini sekarang jadi barang kuota. Dan tidak ada unik di situ ya. Ya masuk aja, paling penawarannya nanti paket datanya akan sangat bervariatif ya. Nanti maka di situ meskipun dia kelihatannya kompetitif market ya. Kalau dari sisi pulsanya dia mungkin kompetitif market, tapi dari sisi layanannya bisa jadi tidak sepenuhnya kompetitif market karena kan dia akan ada fitur-fitur yang ditawarkan ya. Misalkan kalau Anda pakai data paling murah apa menurut Anda? Smart friend. Smart friend, order 3 ya. Semacam kan ya?
Tapi dilihat dari sisi kalau yang paling kuat sinyalnya kan Telkomsel ya. Tapi dia memang mahal ininya ya, datanya. Artinya kita beli 50 ya dapat pulsa 50, tapi itu kelihatannya barangnya kelihatan barang yang standar, tapi bisa dipakai untuk hal yang berbeda kalau tujuan kita berbeda. Kalau tujuan kita pakai data bisa jadi itu tidak masuk perfectly competitive market karena fitur-fitur yang ditawarkan beda gitu. Nah sekarang kuota tuh menjadi salah satu barang kebutuhan pokok. Kemudian kayak ini, ya yang kompetitif lagi apa? Sekarang saja yang namanya makanan itu ya, fried chicken itu kan sekarang sudah bukan barang mewah ya. Fried chicken sekarang banyak banget, ya, nggak cuma KFC yang mahal-mahal, tapi yang murah-murah aja sekarang enak-enak juga ya. Di kampus kan ada apa, Gojek ya, ya nggak? Iya, Ada Pak. Gojekan, ada Hisana, Sabana. ada Sabana, apalagi Pom-pom. di Pom-pom. Besto ya. Banyak, artinya sekarang itu barang itu yang dulunya oligopoli sekarang menjadi kompetitif market juga karena harganya memang bersaing gitu, dan harganya juga kadang-kadang kita nggak bisa bedain rasanya sama-sama aja ya goreng gitu ya. Nah itu menarik gitu ya. Artinya barang-barang itu mau dihargai berapa tergantung jenis pasarnya. Yang dihadapi adalah apakah dia pasar persaingan sempurna atau tidak. Kalau pasar persaingan sempurna, harga itu tercipta oleh market ya, di teori ekonomi mikro ya. Artinya kita nggak bisa memainkan harga. Karena ketika kita begitu harga kita beda sedikit sama pasar, kalau barang kita nggak unik, ya maka bisa jadi kita ditinggalkan sama pelanggan. Ya, kalau ayam bisa jadi karena dengan resep tertentu bisa jadi sedikit beda, ya. Nah, bisa jadi sedikit beda. Kemudian sekarang apalagi yang lebih banyak minuman, kayak ini lah, air mineral. Air mineral kan harganya kan harusnya bersaing itu karena apa? Rasanya kan hampir sama tuh ya. Antara Aqua, Fit, ya, kemudian Le Mineral itu kan sama-sama air putih gitu ya. Itu kan yang dihadapi competitive market ya. Harganya gimana? Lebih mahal mana? Nah, itu kan ketika kita setting harga sedikit bisa jadi orang berpindah. Cuman sekali lagi nanti akan nggak cuma dipengaruhi itu, nanti dipengaruhi oleh merek. Ya. Penerimaan masyarakat, image masyarakat terhadap merek. Kalau orang bilang air mineral pasti bayangannya apa? Aqua kan ya? Ya enggak? Waduh, mau beli apa? Aqua. Yang dibeli ternyata apa? Oh, Le Mineral. Terus punya Aqua karena itu produk pertama yang memperkenalkan air mineral kan Aqua. Ya. Jadi harga tuh given, kita nggak bisa ada kontrol sehingga kita hanya accept the price saja. Ketika accept the price, maka kebijakan harganya kita ngikutin saja. Berapa harga di pasar kita ikut. Nah, tantangannya adalah perusahaan tinggal mengontrol biayanya. Gimana biayanya tidak lebih tinggi daripada harganya, gitu ya. Kemudian kalau pasarnya ada less competitive market, maka tentu 3 faktor itu kita bisa pertimbangkan antara customer, kemudian apa tadi, kompetitor dengan cost ya. Enak nih 3 faktor itu bisa kita pertimbangkan. Apa nih less competitive market tadi ya? Yang misalkan restoran ya. Restoran itu kan menu-menu sajinya bisa beda ya antara apa namanya ini jadi ngomongin makanan ya. Enak banget sore-sore ngomong makanan. Antara bakmi GM ya. Bakmi GM dengan Solaria. Nah, itu kan misalkan sama-sama apa nasi goreng, apa nasi gorengnya Solaria sama nasi gorengnya bakmi GM enakan mana? Kan resepnya beda kan? Nah, itu less kompetitif dia berani tuh mempertimbangkan harga dia, mempertimbangkan resepnya dia, melihat kompetitornya gimana karena memang harganya bisa dia setting sendiri karena dia pede dengan barang-barang itu. Kemudian apalagi kalau barangnya lebih nggak kompetitif lagi, Pak, apa software segala macam itu ya, itu berarti kita makin punya kekuatan untuk men-setting harga. Ya. Tapi ingat kekuatan kita untuk men-setting harga itu harus lihat customer willingness to pay-nya ya. WTP-nya, willingness to pay, kemampuan customer untuk membayar itu seperti apa. Jangan sampai harga yang kita setting itu di atas kemampuan bayarnya atau daya beli masyarakat. Ketika itu di atas maka itu nggak akan menarik. Apalagi kalau barangnya tidak unik. Misalkan sekarang aja barang yang itu bisa cari barang substitusinya ya orang akan meninggalkan. Ya, gitu. Jadi setting harga itu juga harus hati-hati meskipun dia nggak kompetitif. Nah yang paling ini adalah monopoli. Monopoli market itu free to setting price. Nah ini sebenarnya itulah mengapa sebenarnya PLN itu sangat dikontrol sama pemerintah. Kenapa? Karena PLN itu monopoli dia. Jasa listrik kita kan cuma dari PLN. Kalau dia tidak dikendalikan sama pemerintah, dia bisa semena-mena
Sekarang aja udah harga kadang-kadang naik ya, tarif atau naik kita nggak tahu. Duh kok tagihan kita naik nih kenapa, itu nggak tahu ya. Ini dia monopoli ya. Nah, ini dia free setting price ya. Dulu ketika jaya-jayanya sekarang yang monopoli juga kan kereta api ya. Kereta api dari sisi keretanya dia monopoli, tapi ingat ada barang substitusi. Kalau nggak bisa naik kereta bisa naik bis ya. Bisa naik pesawat kan sekarang. Jadi harga pesawat juga sekarang sebelum krisis ini ya kan sempat murah ya. Tapi sekarang setelah krisis mahal-mahal lagi ini ya. Artinya kalau dia monopoli memang dia punya kebebasan untuk men-setting harga. Nah, ini jadi bagaimana kita merumuskan harga tergantung dengan pasar yang kita hadapi. Ya. Oleh karena itu, yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan informasi biaya itu untuk merumuskan harga dalam jangka panjang, ya. Karena jangka panjang ini berlaku untuk membangun hubungan yang strategis antara kita dengan pelanggan, ya. Kalau harga kita cocok ya, dan kualitas kita bagus, itu pelanggan akan sangat loyal dengan produk yang kita tawarkan, ya. Nah, untuk itu memang harus pintar memanage biaya jangka panjang. Nah, bisa ngasih contoh nggak nih? Produk apa yang dari dulu ini Anda sangat setia dan harganya tidak terlalu mahal? Ayo, bisa ngasih contoh nggak? Dari dulu saya pakai itu Pak dan harganya nggak terlalu mahal karena kualitasnya bagus. Itu berarti perusahaan itu sudah berhasil memikat Anda dengan kebijakannya. Gitu loh. Apa coba? Barangnya murah, kualitasnya bagus. HP Samsung, Pak. Apa Mas? Saya pakai HP Samsung, Pak. Soalnya biasanya ada yang pilihan yang murah. Oh gitu. Lumayan bagus juga. Oke, bagus ya. Udah berapa lama tuh Mas punya Samsung? Semenjak SMA, Pak. Sejak SMA. Oke. Ada lagi silakan. Kita pengen tahu nih produk-produk seperti apa sih sebenarnya yang memikat. Kita punya daya apa namanya? Punya daya ikatan emosional tinggi ya. Obat, Pak. Obat, gimana kalau obat? Mbak? Panadol kalau saya pusing. Kayaknya harganya segitu-segitu aja dari dulu. Dari gitu ya, Panadol ya. Oke, jadi ada ya memang ya kalau obat memang relatif ya standar gitu ya, segitu aja gitu ya Panadol. Dan memang kalau saya pribadi kayak saya ini sudah terlanjur jatuh cinta sama tadi merek Samsung ya. Jadi Samsung itu ya TV saya Samsung, AC saya juga Samsung gitu ya. Pernah punya HP Samsung, jadi keterikatan itu akhirnya tidak hanya ke satu produk, tapi produk lain yang dengan merek yang sama. Akhirnya gitu ya. Jadi memang penting sekali membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan apabila ketika perusahaan juga punya multi products ya. Akhirnya barang yang dijual itu nggak cuma single sejenis yang tunggal, tapi juga macam-macam gitu dengan merek yang sama. Ya, ini menarik. Jadi costing dan pricing ini perlu dipikirkan untuk jangka panjang juga. Nah, kalau di bukunya Pak Hongren ini, dia ngasih ilustrasi nih. Misalkan ada perusahaan namanya Astel Computers. Ini bukan pastel ya, kalau pastel makanan ya. Sore-sore gini ngomongin makanan terus ya. Nah, Astel Computers membuat dua macam produk. Misalkan produknya ini ada server dengan mereknya adalah Deskpoint dan PC ya, personal computer dengan mereknya adalah Trademark Pro Value ya. Kemudian ada 6 fungsi ya, 6 fungsi artinya 6 fungsi ini yang akan dilalui oleh produk itu supaya jadi produk ya. Makanya dia akan melalui beberapa departemen dari mulai R&D, Research and Development, desainnya, kemudian produksinya, marketingnya, distribusinya hingga layanan penajuannya mungkin di customer service-nya ya. Jadi ini pasti nanti terkait dengan 6 fungsi ini akan berkaitan dengan aktivitas apa saja yang dihasilkan, ya enggak? Nanti kalau kita bicara tentang activity based costing, maka setiap aktivitas ini yang mendriver biaya, maka itulah yang akan dibebankan ke biaya produk yang dipunyai oleh Astel baik berupa server maupun PC kan gitu. Nah, kita coba nih lihat nih gambarannya dari soal ini gimana. Ya. Dia coba menghitung biaya produksi untuk penetapan harga jangka panjang. Ya, Astel itu memperkirakan pasar produk portfolionya akan menjadi semakin kompetitif. Ya, sehingga Astel harus menetapkan harga pro value-nya. Lalu manajer itu mengawali dengan mereview data tahun sebelumnya, ya.
Di data sebelumnya dia tidak memiliki persediaan awal dan akhir. Astel memproduksi menjual 150.000 ya. Mohon maaf, 150.000 unit pro value. 150.000 unit. Oke. Dari data ini kita juga dapat informasi bahwa nih Astel menggunakan ini activity based costing ya. Nanti sudah saya sebutkan ya, yaitu dia punya 3 direct manufacturing cost, yaitu ini yang nanti kalau kaitan sama direct costing ini ya, direct material, direct labor, dan direct machining cost ya. Kemudian Astel juga punya 3 overhead, yaitu ordering and receiving, testing and inspection, dan rework ya. Dan Astel juga mengklasifikasikan machining cost itu sebagai direct cost karena mesin ini digunakan khusus untuk pro value. Jadi memang karena mesin ini didedikasikan untuk produk pro value saja, maka mesin ini bisa langsung direct cost karena langsung bisa dihitung berapa pemakaiannya, berapa jam pemakaiannya ya. Nah, Astel coba men-setting ini harga itu untuk kepentingan jangka panjang. Maka si manajer Astel itu taruhlah dia mendapatkan informasi ini ya. Direct material cost-nya diperkirakan dia akan sangat bervariasi sesuai dengan kuantitas unit ya yang diproduksi, itu pastinya. Karena semakin banyak produk yang dihasilkan tentu saja membutuhkan direct material yang makin banyak ya. Kemudian direct labor-nya juga bervariasi sesuai kuantitas, benar, sesuai dengan jam tenaga kerja yang digunakan kan, yang dipekerjakan. Kemudian direct machining cost adalah ini fixed cost berupa biaya sewa mesin ya. Ternyata direct machining fixed cost berupa biaya sewa mesin dengan kapasitas 300.000 jam untuk beberapa tahun ya, cost-nya itu. Dan tiap unit pro value memerlukan 2 jam mesin. Jadi tiap unit memerlukan 2 jam mesin. Jadi kalau tadi 150.000 ya pas ini sesuai dengan range-nya ini 300.000. Mbak Bu istilahnya pas ini sesuai dengan kapasitas normalnya. Kemudian informasi lagi ada biaya ordering dan receiving, testing, inspection, ini kan biaya overhead-nya ya. Kalau ordering and receiving itu dalam jangka panjang, pegawai yang bertanggung jawab atas ordering dan receiving ini dapat ditugaskan ke bagian lain atau diberhentikan apabila jumlah ordernya sedikit. Jadi ini kan akan tidak jumlahnya tidak fix juga ya, karena di jangka panjang dia akan bisa berkurang. Sebaliknya juga bisa ditambah apabila jumlah ordernya bertambah. Jadi ini FOH-nya ini bisa berfluktuatif ya, tidak fix dalam jangka panjang untuk ordering dan receiving. Oke, nah ini manufacturing cost information ya. Teman-teman kan punya bukunya ya, punya e-booknya ya, bisa sambil dilihat di bukunya Pak Hunker itu. Untuk memproduksi 150.000 unit pro value di tahun 2013. Ya. Sekarang kita coba dulu nih kategorikan tadi biayanya kan tadi ada direct cost ya, ada direct cost ya. Nah, sekarang kita coba yang direct yang mana? Oh, ini Pak, direct material. Kemudian ada direct labor, ada direct machining. Ya, mesin yang tadi fix FOH tadi ya, bisa didedikasikan langsung untuk produk pro value karena memang tidak buat yang lain kecuali untuk memproduksi pro value. Beda kalau mesin ini dipakai buat produk yang lain sehingga perlu ada alokasi. Sehingga itu namanya indirect gitu ya. Nggak bisa langsung didedikasikan ke mesin ini, ke produk ini. Nah, cost driver-nya apa nih? Direct material, cost driver jumlah kit ya. Nah, jumlah kit, artinya ini kan pro value tadi apa sih? Pro value tadi apa Mbak, Mas? Dia software atau PC? PC, Pak. PC ya, jumlah kit. Dan detail cost driver-nya adalah 1 kit per unit dan kuantitas yang dihasilkan adalah 150.000. Sehingga kalau kita ingin tahu ini total kuantitas cost driver-nya ya detail cost driver-nya ini per unitnya berapa? 1 kan, dikalikan kuantitas unitnya ada 150, maka ada 150.000. Gitu. Sementara unit cost per unit ini cost driver-nya adalah 460. Jadi 150 itu belum satuan duit ya, ini baru mencantumkan drivernya ya. Driver artinya pemacu biayanya itu apa? Pemacu biayanya itu 1 kit per unit. Kalau ada 150.000 unit berarti ada 150.000 kit. Nah, kalau per kitnya atau per unitnya adalah 460, maka direct materialnya berapa? Nanti tinggal dikalikan 150.000 kali 460. Ini direct material. Kemudian direct labor-nya, cost driver-nya apa? Kalau direct labor berarti kan
otomatis jam tenaga kerjanya kan. Ya, ternyata membutuhkan 3,2 jam per unit. Kalau 150.000 unit berarti gimana? Tinggal dikalikan 3,2 sama dengan 480.000. Sementara unit cost-nya berarti kan upahnya nih ya, upahnya mungkin per unitnya adalah 20 gitu. Unitnya ya. Kemudian mesin hours-nya karena dia fix FOH, maka langsung enak nih jumlahnya 300.000, gampang di sini ya. 1.000. Kalau cost per unit cost drivernya ada 38, nanti nah, gimana cara penghitungan biayanya ya. Jadi di sini kita tahu ada direct materials, direct labor, dan direct machining yang berupa fix FOH. Dari sini kita lihat nih informasi berikutnya. Kalau tadi berkaitan dengan direct manufacturing cost, di slide ini adalah kaitannya dengan manufacturing overhead cost-nya ya, biaya tidak langsungnya. Dan dibagi lagi menurut aktivitas macam-macam, ada ordering and receiving. Berarti cost drivernya ada jumlah order, semakin banyak order makin banyak biayanya kan gitu. Itu ada apa namanya? 50 ininya drivernya ya. Order per komponen 50 ya. Kemudian ada 450 komponen, berarti tinggal dikalikan ya. 450 kali 50 sama dengan 22.500 per unitnya 80 ya. Kemudian testing inspection, testing hours-nya, cost driver-nya berapa? Oh 30 jam Pak per sekali tes. Ada 150 unit tinggal dikalikan 1.500, tarifnya ini 2. Demikian juga ya, rework juga bisa dihitung. Rework hours 2,5 unit rework hours, ada 12.000 unit. Nah, ini rework artinya apa? Barang yang diolah lagi kan, dikerjain lagi karena ada 8% defect rate. Barang yang rusak kira-kira nih 8% kali 150.000 12.000. Jadi 12.000 ini yang perlu di istilahnya apa? Dipermak lagi supaya bagus. Nah, ini kan ada 12.000 unit, kemudian kalikan 30.000 ininya, cost drivernya ya. Harga per unitnya adalah 40. Nah, ini cara kita mengidentifikasi biaya. Ini kan ilmu-ilmu ini kan sudah kita pelajari nih. Ketika kemarin teman-teman belajar menghitung manufacturing cost ya. Jadi kita cuma mengulang saja. Nah, gimana Pak tadi informasi tadi kalau kita pengen menghasilkan itu, kita ingin tahu total manufacturing cost-nya. Ternyata siapa tadi perusahaan namanya? Mbak Astel ya. Si Astel tadi direct materialnya berarti 150.000 kit kali 460 sama dengan 69 juta gitu ya. Kemudian direct machining direct labor-nya 480.000 jam kali $20 tarifnya ya. Sama dengan 9.600.000. Kemudian untuk direct machining 300.000 kits ya. Kali 38 sama dengan 11.400. Nah, kenapa kits yang di direct manufacturing cost berupa fixed overhead ini 300.000 Mbak? 300.000 ini dari mana? Ada yang ingat nggak soalnya tadi? Fixed cost, Pak. Dari karena dia kan yang tadi katanya itu kan direct machining itu fix FOH. Jadi dia nggak berubah, pokoknya dia masih di relevan yang sama. Ya, bagus karena fixed cost-nya 300.000 kit ya. Kebetulan memang dia kapasitas normalnya pas nih. 150.000 kali, kan dibutuhnya tadi 2 ya. 50 kali 2 di sini, 38 ya. 114.000. Sehingga total direct manufacturing cost-nya adalah 90 juta. Ini kan kalau totalnya nih. Kalau kita pengen tahu per unitnya, kan dibagi per unitnya nih 150.000 ya. Jadi masing-masing komponen biaya dibagi dengan 150.000. Ini dibagi dengan 150.000 berapa? Kan gitu ya, 150K kan ini ya. Ini juga semuanya gitu. Menghasilkan 490, menghasilkan $64, menghasilkan $76, totalnya adalah $600 per unit. Itu baru dari direct manufacturing cost saja. Ya. Tapi kan belum sampai sini, belum berhenti ya. Kita lihat manufacturingnya gimana. Oh Pak, di ordering, tadi kan tinggal dikalikan aja 25.500 kali 80, 1.800. Testingnya 4.500 kali 2, 9 juta. Kemudian reworknya tadi 30.000 kali 40, 1.200. Sehingga totalnya berapa nih? Kok saya nggak kelihatan di ini saya. Ini 10.200.000 ditambah
12.000 ya Mbak? 12 juta ya. Sehingga 12 juta ditambah 90 juta menghasilkan angka 102 juta. Lalu gimana Pak ngitung per unitnya? Tinggal dibagi 150.000 masing-masing. Oh, tinggal jadi 12, 68, di total 80. 80 ditambah dengan yang ini, set. Ya, menghasilkan angka 680. Nah, ini kita udah tahu nih total manufacturing cost per unitnya 680. Sehingga sekarang terserah nih perusahaan ini. Perusahaan itu sekarang menghadapi situasi barang ini mau dijual berapa dengan informasi cost per unitnya adalah 680 untuk jangka panjang. Kita mau pakai harga berapa? Nah, ini nanti metodenya macam-macam nih, Mbak. Apakah metodenya itu bisa pakai persentase tertentu dari investasi kita atau persentase tertentu dari total target penjualan kita segala macam ya. Nanti informasi tentang cost ini sangat membantu keputusan buat perusahaan untuk merumuskan harga barang. Nah, jadi penting ya kita untuk mengetahui perumusan harga ini berdasarkan cost. Nah, gimana kalau kita ingin jangka panjang, hitung seluruh biaya produksi tadi dan biaya non produksi pro value dengan mengalokasikan biaya pada semua fungsi di value chain-nya. Jadi biaya-biaya ini tadi nanti akan dialokasikan ke value chain-nya. Yang dimaksud value chain itu apa sih? Kalau tadi kan udah ya, masing-masing biaya itu kan kita bagi dengan 150.000. Nah, sekarang value chain-nya kan yang membentuk value dari perusahaan kan pertama revenue. Nah, kalau dia dapat misalkan 150.000, ini 150 juta nih dari mana, Mbak? Tadi kan 102 kan dari harga kita ya. Ya, harga kita ya. Ini per unitnya 680 kan ini ya. Ini 150 juta nih dari mana? Ada informasi nggak tadi di awal? Tidak ada Pak, cuman itunya aja yang ada. Cuman unit yang diproduksi. Kayaknya dia tuh langsung aja ya memperkirakan revenue-nya atau omsetnya itu 150 juta ya. Iya Pak. 50 juta. Kalau dibagi dengan unitnya ya berarti ya memang ini jadi ininya seolah-olah harganya 1.000 gitu ya. Ya enggak? Harganya di 1.000 gitu. Kalau kita tahu COGS-nya 680 kan tadi. Nah, oke. 680 COGS-nya. Kemudian itu kan baru COGS nih, manufacturing cost, belum biaya-biaya yang lain. R&D cost, desainnya, marketing, distribution cost, customer service cost, ketemu. Ini sekarang semua dibagi 150.000. Ini semua kan dibagi 150.000 nih ya. Ini ketemu angka-angka per unitnya ini, sehingga operating cost-nya yang di luar manufacturing adalah 220. Oke. Ini ditambah dengan 220 menghasilkan angka 900. Tuh, ternyata Pak, kita punya full cost of product 900. Ini yang kita sebut dengan full cost. Jadi metode biaya untuk pricing biasanya kan macam-macam nih, tapi biasanya sering dipakai adalah full cost karena dia kalau full cost itu nggak sulit karena kita tinggal menghitung semua biaya yang berkaitan dengan manufacturing maupun proses pendukungnya kan gitu. Sehingga di sini tidak dipilah-pilah nih mana yang merupakan fixed cost, mana merupakan variable cost. Semuanya ketemu per unitnya adalah 900. Sehingga kalau kita setting harga 1.000, maka akan dapat operating income-nya adalah $100 per unit kan gitu. Ya. Nih. Nah, di sini sebenarnya nanti tergantung pasarnya si Astel ini menghadapi ya. Kalau dia punya cost 900, apakah dia mau jual 1.000 atau di bawah 1.000 atau di atasnya kan tergantung kompetitor juga kan. Kalau kompetitornya jualnya berapa? Oh, kompetitor jualnya di atas 1.000, Pak. Oh, berarti saya berani jual 1.000 saja. Karena dengan kualitas saya yakin kok kualitas saya nggak kalah dengan kompetitor saya. Dengan 1.000 kita untung lebih sedikit, tapi kita bisa main di turnover-nya ya, di perputaran barangnya bisa lebih cepat kan gitu. Itulah mengapa kalau teman-teman lihat itu orang-orang yang berbisnis sembako itu dia untuk marginnya dikit-dikit, Mak. Ya. Tapi dia main di turnover karena dia tahu yang namanya sembako itu pasti dibeli oleh orang tiap hari. Jadi kalau dia udah dapat pelanggan, dia nggak mau tuh cari untung banyak per unitnya, tapi dia main di kesetiaan customer-nya ya.
Karena ketika orang udah tahu sembako itu kan barang yang tidak unik, tapi kalau kita bisa menekan harganya lebih miring dibandingkan yang lain, maka kita akan menjadi toko favorit dibandingkan dengan toko sembako yang lain. Ya. Nah, kadang-kadang kalau orang, apalagi ibu-ibu ya, membandingkan harga yang miring dikit aja, dia kan wah nggak mau, yang di sana aja lebih murah, kayak gitu. Dibela-belain tuh jalan kemana gitu ya. Mungkin selisih cuma 500 perak atau 1.000 perak, tapi tetap dibela-belain ya. Itu berarti memang sangat berpengaruh juga harga terhadap minat customer untuk membeli barang itu. Oke, ini ya Mbak, Mas, ini gampang di sini. Nah, sekarang kalau tadi itu kita sudah tahu informasi harga dan ini ya, dan cost-nya, maka sekarang kalau kita ditantang ini, bagaimana kalau kita punya barang, terus kita mau kita jual ya, barangnya ini less kompetitif ya, karena barangnya barang-barang mewah, barang-barang mahal, seperti mobil, komputer, laptop, ya, telepon genggam, atau layanan jasa konsultasi manajemen, jasa hukum itu kan memang mahal ya. Maka sebaiknya kita pakai pendekatan apa? Apakah pakai market base atau pakai cost base? Kalau pakai market base, kita berarti lihat harga dari pesaing ya. Kalau kita cost base, kita benar-benar murni melihat informasi biaya yang ada di internal kita kan gitu. Ya, ternyata dua-duanya bisa dipakai. Nah, namun memang kalau kita lihat dari resources yang kita miliki, pendekatan cost base ini akan lebih mudah dipakai karena informasinya kan memang informasi yang aksesnya ada di kita, gitu. Datanya ada di kita. Jadi tidak perlu biaya tambahan untuk memperoleh informasi mengenai harga persaingan gitu. Selanjutnya tinggal mempertimbangkan nih pelanggannya siapa yang mau dibidik. Makanya ada segmentasi pasar kan nanti ya. Kemudian kompetitornya siapa. Ya. Karena ini juga seru tuh kalau teman-teman lihat ya strategi misalkan nih ya. Ketika perusahaan dulu kan Anda ingat ya yang mobil ini ya. Dulu namanya Honda, mobil ya. Honda kan punya meluncurkan mobil ya. Honda itu dulu identik dengan apa Mbak Mas? Identik dengan menghasilkan city car ya. City car itu apa? Mobil-mobil yang penumpangnya sedikit aja, paling 4 atau 5 penumpang. Jadi maka modelnya udah sedan. Segala macam ya. Dan kalau kita lihat Toyota itu dulu identik dengan apa? Menghasilkan mobil apa Mbak Mas? MPV ya, multi purpose vehicle. Artinya dia ini lebih ke arah mobil armada yang penumpangnya banyak. Kan dulu gitu, ya. Nah, sehingga segmentasinya jelas nih. Tadinya dia mainnya di sedan ya, city car ini yang mobil yang ini penumpang banyak ini untuk mobil jarak jauh. Tapi makin ke sini itu kan mereka makin saling bersaing kan. Artinya si Honda juga punya mobil yang kapasitasnya besar sehingga lahirnya mobil-mobil yang Honda Stream, CR-V gitu ya. Sementara si Toyota juga nggak kalah bersaing, dia juga bikin sedan ya, ada sedan Toyota Yaris segala macam. Artinya akhirnya mereka tidak lagi membidik pasar tertentu tapi membidik pasar yang sama. Nah, ini jadi menarik kan. Yang tadinya itu sudah punya pasar tertentu sehingga sekarang mereka bermain di pasar yang sama. Nah, yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan sebenarnya pelanggan. Pelanggan punya banyak pilihan, sehingga mau nggak mau harga mobil sekarang lebih kompetitif. Itulah mengapa Jakarta tambah macet. Ya enggak? Karena mereka lebih kompetitif, harga bisa lebih terjangkau, kota-kota besar makin macet karena orang gampang beli mobil, kan gitu. Nah, ya sekarang nggak usah mobil deh. Ada lagi contoh apa? Telepon genggam. Dulu zaman saya, Mbak, Mas, zaman saya kuliah kan nggak ada HP. Kebayang nggak sih kuliah nggak ada HP? Anda aja kalau nggak ada HP kan bingung kan sekarang. Nah, kalau dulu kita nggak ada HP biasa aja karena memang HP nggak menjadi kebutuhan ya. Kita dulu lihat teknologi berupa pager ya, telepon yang apa namanya kayak ya itu kayak telepon kecil tuh dikantongin bisa ya. Tapi itu cuma bisa nerima SMS doang. Namanya pager. Jadi kalau ada pesan masuk bunyi titit gitu ya. Udah heboh banget tuh. Dulu kita punya dosennya masang pager di sabuknya gitu kan. Ketika bunyi titit kita udah heboh banget. Apa tuh? Wah, ya pesan masuk, membaca. Ya, itu aja udah heboh banget dulu waktu itu kan ya. Itu dulu kayak begitu, nyari telepon genggam tuh jarang. Ya, muncullah waktu itu yang namanya telepon Nokia pisang. Ya, Nokia bentuknya pisang. Ya. Di flip up gitu ya, ada flipnya gitu. Ya, itu udah heboh banget ya. Itu ya. Tapi lama-kelamaan kan sekarang apa? Barang itu juga bukan barang mewah lagi. Dulu namanya telepon genggam itu hanya bisa untuk nelpon. Kalau SMS mahalnya luar biasa.
telepon kartu perdana itu mahalnya luar biasa. Kartu perdana bisa harga 600.000. Wah. Nah, sekarang receh banget tuh. Kartu perdana bisa ada 10.000, 5.000 dapat kartu perdana. Ya enggak? Artinya sekarang itu semakin banyak kompetitor, yang diuntungkan sebenarnya siapa? Customer. Karena customer punya banyak pilihan, sehingga mau nggak mau para perusahaan-perusahaan supplier itu membuat supaya harga barangnya ini terjangkau oleh masyarakat. Jadi kita diuntungkan sebagai konsumen kan gitu. Ya. Nah, jadi sekarang juga mau nggak mau perusahaan itu juga nggak hanya berdasarkan cost base, tapi juga market base. Karena mereka sudah bermain di pasar yang nggak jelas, karena pasar sudah campuran lagi, tidak segmentasi lagi seperti dulu. Oh. Nah, itu kalau pendekatan cost base, seperti itu. Kalau market base, dia mempertimbangkan dulu pelanggan dan kompetitor, dan baru dia ngecek biayanya gimana. Kan? Kalau dia nggak bisa mempengaruhi harga, ya dia tinggal menekan biayanya. Nah, itulah mengapa sekarang seluler itu kan menekan harga yang murah, ya. Dulu SMS Rp1 gitu ya. Sekarang gitu udah nggak menarik lagi SMS. Karena orang jarang pakai SMS kan, sekarang udah pakai WA, pakai Telegram, pakai Line segala macam ya. Pakai datanya sekali bisa pakai macam-macam kayak gitu. Itulah kemajuan teknologi ya yang dibutuhkan kita. Tapi ingat bahwa kedua pendekatan tadi, baik market based maupun kompetitif, maupun cost based ya, itu tetap juga mempertimbangkan 3 hal tadi, biaya, pelanggan, dan kompetitor. Hanya berbeda dari titik awalnya ya. Misalkan ini kontraktor bangunan. Pak Honger itu bilang, awalnya tuh bisa saja kontraktor bangunan itu menetapkan harga sebesar cost plus profit. Jadi dia memperkirakan kalau dia bangun rumah itu, atau bangun gedung, cost-nya misalkan 50 miliar ya, atau dia pengen dapat untung berapa, saya ingin dapat untung 10 miliar. Maka dia akan coba nih, tawarkan ke yang mau meng-hire dia, 60 miliar mau nggak proyek ini ya. Tapi ternyata setelah bidding, nanti kita lihat loh, bidding kan penawaran terbuka nih, ada kompetitor yang berani menasang harga di bawah 60 miliar ya. Mau nggak mungkin kita harus, berarti kita berani juga dong sepanjang masih di atas 50 miliar, kita masih berani untuk melakukan negosiasi kan gitu. Jadi awalnya bisa jadi cost plus, tapi ketika lihat kompetitor harganya di bawah kita bisa akan kurang itu. Itu namanya cost plus yang dikombinasikan dengan market base kan gitu. Kemudian atau sebaliknya ya, dia lihat dulu harga pesaingnya gimana. Habis itu baru cek saat negosiasi kita bisa turun sampai berapa kan gitu. Jadi dua-duanya bisa kita pakai ya, baik market base maupun cost base itu sangat-sangat memungkinkan untuk dipakai. Lanjut. Nah, perusahaan yang kalau beroperasi pasar yang tidak kompetitif, gimana? Kalau tidak kompetitif ya dia akan lebih menyukai cost based approach. Kan dia karena nggak kompetitif kan kompetitornya nggak banyak nih, jadi dia nggak terlalu peduli dengan informasi harga pesaing. Jadi yang penting dia peduli dengan di sini ya perusahaan akan mengincar ke target cost leadership ya, ke kepemilikan harga, ke biaya yang keunggulan biaya di situ ya. Kemudian marginnya baru ditambahkan cost tergantung pada willingness of customer to pay. Jadi kalau untuk produk yang tidak kompetitif, artinya barang pesaing kita tidak banyak, misalkan software itu kan belum banyak ya, maka kita lebih aware pada biaya yang kita keluarkan sendiri. Baru kita setting harganya berdasarkan biaya itu. Tentu saja dengan baru mempertimbangkan kira-kira ini customer mau bayar berapa. Oke. Sekarang kalau kita market based approach, berarti kan lihat dari market nih ya, dari luar dulu ya. Nah, kita mulainya dari target costing dulu untuk target pricing. Jadi kalau market based yang berdasarkan target costing untuk target pricing, berarti memang market based pricing ini mulai dari suatu target harga. Kita punya target harga berapa, kemudian estimasi harga produk yang ingin dibayarkan oleh pembeli potensial berapa. Target harga ya. Karena target harga kan mensiratkan harga yang bersedia untuk dibayar oleh pembeli kita kan gitu ya. Kemudian manajer baru membuat estimasi nih harga berdasarkan perceived value ya, berdasarkan kira-kira nih barang ini dianggap dihargai berapa sama customer gitu ya. Kalau dihargai mahal maka kita berani menjual mahal kan gitu. Dan juga bagaimana kompetitor menetapkan harga atas produk mereka. Nah, yang namanya perceived value itu nilai produk berdasarkan seberapa besar pembeli membutuhkan atau menginginkan produk itu. Jadi seberapa besar produk itu memberikan kemanfaatan sebenarnya buat
buat pelanggan. Ya, sehingga kita harus tahu nih perceived value-nya gimana. Ya, kita tahunya gimana Pak perceived value? Sebenarnya bisa di test case ya, di test case. Sebenarnya dengan disetting harga sekian, pembelian atau omset kita di bulan itu berapa? Oh nggak rame Pak, kasih promo potong, nggak rame juga, potong lagi. Berarti bisa jadi memang perceived value barang itu oleh masyarakat tuh nggak bagus-bagus amat, sehingga kalaupun udah kita diskon berkali-kali, kok nggak mendongkrak omset ya, berarti perceived value-nya memang rendah banget. Berarti harus kita evaluasi, jangan-jangan barang ini nggak layak kita jual nih, kenapa kok sampai dipajang berbulan-bulan nggak laku kan gitu. Berarti perceived value-nya, nilai yang dianggap sama customer itu tidak terlalu tinggi sebagaimana kita perkirakan. Jadi itu bisa teknik gitu Mbak. Maka kita lihat kadang-kadang di supermarket itu kan ada barang-barang yang dia kalau nggak laku ya, bicaranya gimana Mbak? Dia akan tempel ke barang-barang yang turnover-nya tinggi, diisolasi gitu ya. Sama supermarket itu diisolasi ya. Ini kalau beli Indomie 3 misalkan dapat satu produk apa gitu-gitu ya. Jadi caranya gitu ya. Jadi supaya barang ini dirasakan dulu sama customer ya. Supaya kalau diharapkan kalau setelah periode itu berlalu, customer sudah merasakan produk itu sehingga ada keputusan bagi customer itu untuk coba-coba barang kan gitu ya. Anda lihat deh kalau di supermarket barang-barang yang turnover-nya rendah, dia akan digandingkan dengan barang-barang turnover-nya tinggi untuk periode-periode tertentu kan supaya promo ya untuk memperkenalkan barang itu. Itu caranya gitu ya. Jadi menarik ya. Cost accounting ini ada kaitannya sama marketing juga nanti di sana. Kemudian juga manajer perlu memahami pelanggan dan kompetitor. Kenapa? Ini karena 3 alasan setidaknya menurut Pak Hongkeren ini ya. Kompetitors yang bisa menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari kita, dia akan cenderung mempertahankan harga. Iya dong, dia bisa jual dengan harga murah kok, ngapain dia naik-naikin gitu kan. Kemudian produk yang memiliki umur lebih pendek, sehingga waktu memulihkan kondisi akibat kesalahan penetapan harga, kehilangan pasar dan rugi operasi menjadi lebih pendek. Jadi produk itu memiliki umur lebih pendek, sehingga waktu yang digunakan untuk memulihkan kondisi kalau kita salah dalam setting harga, maka kita akan kehilangan pangsa pasar, ya, dan rugi operasinya cepat. Juga penting sekali kalau produk itu umurnya pendek, istilahnya produk itu nggak panjang kadaluarsanya ya, maka kita bisa cepat untuk melakukan evaluasi kembali untuk setting harga segala macam ya. Tapi yang repot kalau barang-barang itu memang barang yang kadaluarsanya lama, ya kita untuk mengetahui minat pembeli itu juga lama ya. Kemudian pelanggan akan mudah mendapatkan informasi harga produk dan mencari produk berkualitas tinggi dengan harga yang murah. Ya, ini pertama ini kita bisa lihat barang-barang kebutuhan rumah tangga yang ada di supermarket kan gitu ya. Kita lihat deh pola-pola belanja orang seperti apa di bulan-bulan tertentu. Nah, berikutnya kita coba memahami customer perceived value. Bagian marketing akan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan persepsi mereka terhadap nilai produk ya. Jadi ini tugasnya marketing untuk mengetahui bagaimana persepsi pelanggan terhadap barang yang kita jual. Kemudian juga perusahaan melakukan riset pasar terhadap keinginan pelanggan dan harga yang ingin mereka bayar. Jadi penting sekali juga orang yang marketing itu juga tahu ilmu penelitian, tahu riset ya. Supaya dia bisa mengumpulkan informasi dari pelanggan, apa sih yang sebenarnya mereka inginkan, berapa harga sih yang bersedia mereka bayar. Ini menarik ya. Ini riset-riset pasar. Itu tugasnya marketing. Kemudian kalau analisis kompetitor gimana? Kita mengukur bagaimana kompetitor bereaksi terhadap prospective price. Berarti artinya prospective price ini apa? Price yang akan kita tentukan kemudian kan gitu. Maka kita harus paham tentang teknologinya, produknya, biayanya, serta kondisi keuangan kompetitor. Ini tentu untuk menganalisis kompetitor ini kita perlu bagian tersendiri ya untuk mempelajari. Jadi kita nggak bisa sepenuhnya diserahkan ke beberapa orang, tapi juga ada tim ini untuk memahami kompetitor mana saja yang layak kita waspadai kan gitu. Gimana caranya? Kita bisa bertanya kepada pelanggan, kemudian pada suppliernya atau juga pegawai kompetitor. Loh, kok bisa Pak pegawai kompetitor kita tanyain gimana caranya? Nah ini pinter-pinternya kita kan bisa bergaul dengan ini ya. Makanya kadang-kadang gini Mas, Mbak. Perusahaan itu kadang-kadang ada yang nakal gitu ya. Dia tuh coba tuh menempatkan pegawainya ngelamar ke perusahaan kompetitornya ya. Supaya apa? Mempelajari tuh strategi mereka gimana sih, strategi harganya segala macam.
Sehingga setelah tahu, ya udah dia nyatakan resign-nya. Itu sering kayak gitu tuh. Perusahaan-perusahaan itu naruh-naruh pegawainya ke tempat lain gitu ya. Atau melakukan reverse engineer, yaitu membongkar produk kompetitor ya. Kita beli produknya, kemudian kita bongkar nih. Oh, ini kok misalkan Honda tuh pengen tahu nih, kenapa sih Yamaha Mio dulu laris ya? Bisa aja dia beli Mio. Kemudian bongkar. Masa sih? Maka muncullah apa coba Vario kan gitu ya. Dulu kan sebelum ada Vario kan Honda kan nggak meluncurkan ini motor matic kan. Motor matic kan pertama kali kan ya dari Yamaha. Dulu namanya kan Nuvo ya, pertama kali dulu Nuvo. Kayak merek sabun ya. Nuvo. Tapi Nuvo kurang terlalu bagus penjualannya. Ya Mio yang paling bagus ya. Ya paling bagus. Kemudian karena laris ternyata, nah itu sih Honda nggak mau kalah. Ya bisa jadi kan Honda bisa saja kan dia gini, beli Mio dia bongkar deh apa di teknologinya. Oh gini bisa dia tiru. Dia bikin Vario. Nah, sekarang jadi kejar-kejaran kan. Si Yamaha punya apa Mbak? NMAX ya, punya NMAX. Honda punya apa? NMAX sama NMAX itu yang kayak gede-gede itu. PCX. Wah, ketahuan deh. Suka pakai itu Mas? Ada Pak. Kayaknya gede banget ya, berat nggak sih itu? Lebih berat NMAX. Kalau berat NMAX ya? Oke, menarik juga nih. Jadi saya nggak jadi beli PCX, nggak jadi beli NMAX ya? Beli PCX aja. Jadi kan itu Honda Yamaha kan seling saing-saingan gitu. Bisa jadi caranya seperti ini, reverse engineer ya. Nah, yang jelas tidak boleh dengan cara ilegal atau tidak etis. Misalkan menyuap gawe yang nggak boleh menyuap ya. Atau bertindak sebagai pemasok atau pembeli dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari kompetitor ya. Nah, kalau yang di film Home Alone itu kan caranya ilegal ya. Karena nonton film Home Alone 3, Mas? Ada yang nonton film Home Alone 3 nggak? Pernah tapi lupa Pak ceritanya gimana. Nah, itu kan yang chip itu kan chip dari perusahaan dari pertahanan Amerika kan dicuri kan. Dan kan setelah tahu chip itu kan ini bahaya kan, dia bisa mengetahui rahasia-rahasia pertahanan Amerika, bisa bikin senjata segala macam kan, itu ilegal tuh kayak gitu-gitu ya. Nggak boleh. Nah, sekarang masih pakai ilustrasinya Pro Value, kita implementasi target pricing dan target costing. Oke. Maaf. Kita tarik nafas dulu ya. Masih banyak banget. Tarik nafas dulu. Oke. Baik, kita lanjutkan ya, Mbak, Mas. Oke, ini mungkin agak cepat ini mengembangkan produk yang ini. Kalau Pro Value mencoba mengembangkan produk yang memuaskan kebutuhan pelanggan ya. Misalkan manajer Astel itu menggunakan feedback pelanggan dan informasi produk kompetitor untuk menetapkan fitur dan memodifikasi desain Pro Value. Berdasarkan riset pasar, maka ternyata perlu ada produk tanpa fitur ekstra, namun dapat diandalkan dengan harga lebih murah. Jadi kan gitu ya. Oh, ternyata dari riset pasar kita, customer tuh banyak juga loh yang pengen suatu produk yang standar tanpa fitur ekstra, namun tetap bisa diandalkan. Jadi kan Pro Value itu kan PC ya, nggak usah fitur macam-macam ya, tapi tetap bisa dipakai. Ya, tetapkan target price. Ya. Misalkan manajer Aster itu memperkirakan kompetitor itu akan menurunkan harga PC-nya menjadi 850. Ya. Tadi kan harga kita berapa Mbak harga awalnya tadi? Masih ingat nggak? 100, Pak. 100 per 1000.
$1.000 kan tadi yang di ini ya. 1000. 1000, Ya, Pak. 1.000. Kalau kita dapat informasi bahwa pesaing kita akan menurunkan harga menjadi 850, Pak iya kita tetap berani 1.000 kan gitu. Karena kita coba bisa nggak kita menurunkan harga per value hingga 20% hingga 800. Kalau 800 sih memang masih di atas tadi ya COGS-nya ya, tapi sebenarnya sudah di bawah dengan total full cost-nya tadi ya. Full cost-nya kalau COGS plus biaya pendukung kan 900 tadi ya. Nah, ini nanti menarik nanti apa yang mesti kita kurangin gitu ya. Kalau kita misalkan setting harganya turun 20% jadi 800, maka marketing manager ini memperkirakan penjualan akan naik dari 150.000 unit menjadi 200.000 unit. Oh, demand kita akan naik, Pak. Dari 150 menjadi 200. Oh. Nah, baru kita menghitung target cost per unit. Misalkan si Astor tadi, manajernya itu ingin punya operating income 10%. Ya. Dan target revenue-nya berapa? Kalau harganya 800 dan perkiraan unitnya dijual 200.000, maka target revenue-nya adalah 160 juta. Targetnya 160 juta. Kemudian kalau target operating income-nya adalah 10%, maka 10% kali 160 juta adalah 16 juta. Ini kan operating income-nya nih. Sehingga total target operating income per unitnya adalah 16 juta bagi 200.000. Sama dengan 80 $80 kan itu ya. Ini target operating income per unit $80. Oke, kita tahu bahwasanya tadi kan harganya kan mau disetting per unitnya 800 nih. Berarti kalau sudah tahu gitu, dari $800 tadi dikurangi nih operating income per unit 80. $800 kurangi 80, $720. Nah, $720 lah ini yang kita sebut dengan target cost-nya. Jadi saya ingin targetnya biaya saya maksimal 720 ini, nggak boleh lebih. Karena kita tahu total sekarang ya, untuk yang full cost tadi kan kita tahu ya 135 juta ya. Dibagi yang 150.000 yang produk sekarang itu kan $900 ya. Tadi kan tahu ya $900 kan dari mana ya? Dari yang COGS per unitnya 680 tambah biaya pendukung marketing segala macam itu 220 ya, Mbak. Sehingga $900 per unit ya. Ya enggak? Padahal kalau full cost 900 tapi target cost kita hanya 720 nih. Gimana caranya kan gitu. Karena kalau kita pakai full cost yang sekarang nggak bisa kita dapat margin 10% kan. Oke. Maka target cost per unit harus lebih rendah lagi nih. Dari 900 itu kita turunin lagi 120 supaya menjadi 720. Mohon maaf ini artinya 180 ya. Rendah 180 agar dapat ke 720. Bagaimana cara menurunkannya? Kita bisa mengurangi biaya seluruh value chain tanpa mengurangi kualitas. Jadi biaya value chain-nya kita kurangi dikit-dikit ini ya. Atau target cost meliputi seluruh biaya proses bisnis. Nah, untuk itu kan kita harus tahu dulu ya cost analisisnya gimana. Maka kita harus mengevaluasi fungsi-fungsi mana saja yang bisa kita kita bisa tekan atau yang enggak ya. Makanya ada namanya aspek-aspek spesifik produk untuk menurunkan biaya. Harus dia tahu aspek-aspek mana yang secara spesifik itu akan bisa efektif menurunkan biaya. Sehingga dipilah-pilah nih fungsi-fungsi mana saja sih. Oh, ternyata Pak ini ada komponen seperti screen, keyboard, motherboard, diskboard, graphics and video cards. Pelanggan potensial lebih mengutamakan reliability daripada kualitas video. Jadi pelanggan potensial lebih mengutamakan keandalan dari PC daripada videonya. Kan bisa jadi videonya mungkin dikurangi kan gitu ya. Jadi keterkaitan dan trade-off antara fitur dan komponen. Jadi misalkan motherboard yang lebih simple dapat meningkatkan reliability, tetapi tidak mendukung video card yang berkualitas tinggi. Jadi memang itu ya, kita harus bisa pintar memilah-milih yang mana biaya-biaya atau komponen-komponen yang bisa kita turunkan fiturnya tanpa menurunkan keandalan dari komputer itu. Ya, jadi kalau video sangat ditekankan nggak sih untuk komputer PC? Oh, kalau enggak berarti ya udah fitur-fitur terkait video bisa kita kurangi supaya biayanya bisa kita tekan.
Kemudian kita lakukan value engineering untuk mencapai target cost. Jadi value engineering itu simulasi biaya. Kira-kira kalau tadi ada aspek yang kita bisa kurangi itu cost-nya mana saja yang bisa kita kurangi dengan tetap mempertahankan kualitas yang dikehendaki oleh pelanggan kan gitu ya. Nah, untuk itulah di Pak Hunggren ini menyarankan untuk bisa bikin value engineering, maka manajer itu harus bisa memisahkan aktivitas mana yang bernilai tambah, aktivitas mana yang tidak bernilai tambah, value added cost sama non value added cost. Ya. Sehingga kalau value added cost itu cost yang jika dieliminasi akan mengurangi kegunaan aktual atau menurut persepsi pelanggan. Jadi kalau cost itu dikurangi, justru malah mengurangi kualitas barang. Nah, itu. Atau yang non value, cost yang jika dieliminasi tidak akan mengurangi kegunaan aktual atau menurut persepsi pelanggan. Misalnya cost untuk defective unit atau kerusakan mesin. Maka yang di sini kita perlu meminimalkan non value added cost. Ya. Jadi memang kalau untuk produk ini kan kebetulan kita harus punya pengalaman memadai terkait sama komputer ya. Ya kalau kita jadi manajer di situ kan pasti tahu ya. Bagaimana kita memisahkan non value added? Maka aktivitas dan biayanya tidak selalu mudah memang untuk diklasifikasi menjadi value dan non value. Kadang-kadang kita perlu judgement yang benar profesional. Beberapa cost ya seperti supervisi dan pengendalian produksi itu memiliki komponen value added dan non value added. Gimana caranya? Apabila ragu-ragu, maka manajer lebih memilih untuk mengklasifikasikan sebagai non value added. Ya, kenapa? Karena kita fokusnya pada pengurangan biaya gitu loh. Jadi risikonya gimana? Mungkin ada value added cost yang tereliminasi. Ya. Jadi kan kadang-kadang kita gini, nggak tahu nih aktivitas ini sebenarnya value added atau non value added ini. Ya, supervisi dan pengendalian produksi itu kan karena dia itu kan bisa jadi mensupervisi aktivitas yang berkaitan langsung sama produksi atau tidak. Jadi kita susah kan memisahkan ini. Jadi kalau susah itu, udah kalau kita nggak bisa memisahkan apakah itu value atau non value, kita anggap justru malah non value. Kita anggap non value added. Sehingga memang tujuannya untuk meminimalkan biaya. Ya resikonya ya nanti itu akan terkurangi gitu ya aktivitas itu. Sehingga dengan demikian kita bisa tahu dari aktivitasnya untuk pro value tadi, value added-nya kira-kira yang direct material, direct labor cost, dan direct machining cost. Sementara non value adalah berkaitan sama rework cost, itu biaya untuk tadi ya yang defect ya, barang-barang yang sudah rusak mau di ini lagi ya udahlah, nggak usah pakai itu dulu istilah gitu ya. Dan value added cost itu bisa dua-duanya ya, antara value added sama non value, itu ordering, receiving, testing, inspection kan bisa dua-duanya ya. Maka ini juga nanti masuk non value kan gitu. Kalau dia bisa dua-duanya, bisa masuk non value kan nanti gitu. Nah, sebelum lebih jauh menjelaskan itu, nanti kita juga kenal istilah cost incurrent sama lock-in cost atau design cost. Cost incurrent itu apa? Menjelaskan kapan sumber daya terpakai untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalkan direct material cost itu diakui ketika terpakai untuk produksi. Jadi cost incur artinya biaya yang benar-benar terjadi, cost incur gitu ya. Atau lock-in cost atau design cost. Lock-in itu berarti cost-nya itu belum terjadi, tetapi memang sudah di lock, sudah dijatah, di coupling, itu akan terjadi pada masa yang akan datang berdasarkan keputusan atau desain yang sudah ditetapkan. Jadi itu baru biaya atas desain atau atas perencanaannya ya, lock-in cost atau design cost. Beda sama cost incurrent ya, cost incurrent benar-benar sudah terjadi. Jadi bagi perusahaan, maka kesempatan terbaik adalah untuk memanage cost adalah sebelum cost terlock in ya, sebelum cost itu masuk dalam lock in. Karena sudah masuk lock in ya susah kita akan kurangi ya. Oleh karena itu, manajer perlu melakukan simulasi nih beberapa pengaruh model produk terhadap timbulnya biaya-biaya seperti scrap maupun rework. Ini kan yang non value kan. Selanjutnya, manajer juga memilih model produk yang meminimalkan biaya dan memenuhi kualitas yang ditetapkan. Oke, ini memang agak panjang ya, Mbak, Mas, tapi sebenarnya mudah nih. Mau ceritanya aja yang panjang ya. Lalu untuk itu kita harus perlu menganalisis value chain-nya dan cross-functional teams. Jadi cross-functional team apa? Berarti cross-functional value engineering team. Artinya timnya itu tim lintas departemen. Ya. Terus lintas departemen untuk melakukan value engineering. Untuk melakukan simulasi biaya ulang ya dengan tambahan perkiraan produksi yang akan naik tadi kan ya.
Dari manajer marketing, manufacturing engineer, pemasok, akuntan manajemen, desainer produk, manajer pembelian, dealers, dan sebagainya. Gitu ya. Dia coba mendesain ulang produk agar mengurangi cost dan tetap memenuhi kualitas dan tingkat oleh pelanggan. Sehingga hasil redesainnya adalah sebagai berikut. Teret, kan gitu. Oke. Aktualnya sekarang kan ini ya Mbak, Mas. Yang sekarang kan ini ya. 680 kan ya. Itu dengan produksi 150. Nah, dengan kita coba menghilangi biaya-biaya yang tadi, yang non value added, maka kita fokusnya gimana nih? Oh, budget kita Pak, cost-nya adalah kita pengen 200.000 unit. Maka direct materialnya ya 200.000 kali 385 kan itu 7. Kemudian direct materialnya 530 kali 20 ini ya, ketemu ini. Ini kali 38 ketemu ini angka 99 juta. Kemudian ini yang overhead-nya ya, ordering, shipping, testing, inspection, rework ya. Nah, dari sini kan kita tahu setelah kita pakai pengelaporan biaya ini, maka biaya yang kita keluarkan nanti akannya 540. Ya, 540. 540. Berarti gimana, Pak? Udah aman kan dia? Dia udah di bawah 680. Setidaknya dari sisi manufacturing cost-nya dia lebih rendah daripada manufacturing cost per unit untuk yang saat ini kita memproduksi 150.000. Ya. Nah, ini ada yang tahu nggak, Mas, Mbak? Ini 385 ini dari mana? Oh, 20 tadi kan tetap ya. Kemudian 38 juga tetap. Ini 385 dari mana? 200.000 kan memang barang yang akan dihasilkan. Nah, 530.000 ini dari mana? Ah, tadi 3,2 jamnya ya. 3,2. Ini PR ya. Anda lihat, saya karena nggak lihat bukunya, jadi saya coba nebak-nebak nih yang tadi dari mana gitu ya. Ada yang bisa jelasin Mbak, Mas? 385 ini dari mana? Karena tadi pengetahuan saya di slide dari dosen nggak ada. Oke, itu nanti kita lihat lagi di bukunya ya, gampang ya. Sekarang kita lanjutkan ke ini dulu, cost based approach. Dari cost-nya kita tambah pricing-nya, ya. Apa tuh price? Cost ditambah markup. Cost ditambah keuntungannya, kan itu cost plus pricing. Contohnya apa? Misalkan si Astel itu menggunakan markup 12% atas full cost unit. Oke. Full cost unit saya berapa, Pak? Oh, full cost unit saya itu 720 loh. Oke. Kalau saya pengen punya markup 12%, ya udah tinggal saya dapat tambahan 12% dari 720, 840. Sehingga saya akan coba prospective selling price saya, rencana harga saya adalah 806. Ini kalau pendekatan cost plus target, rate of return on investment. Misalkan rate of return-nya adalah 12%. Bagaimana menetapkan markup ya? Berapa persen tadi dari mana? Markup digunakan untuk memenuhi target ROI, return on investment-nya. Apa tuh ROI? Operating income dibagi invested capital. Artinya operating income yang dihasilkan itu dibagi dengan biaya-biaya modal yang dikeluarkan terkait sama barang itu. Ya. Salah satu variabel yang bisa digunakan untuk invested capital adalah total aset. Sebut tidak selamanya total aset ya. Ini kebetulan di sini total aset. Misal, saya punya target ROI Pak 18%. Capital yang sudah diinvest 96 juta. Maka dengan target ROI-nya 18%, berarti total target operating income-nya adalah 18% dikalikan 96 juta kan gitu ya. Kalikan ini. Sama 17 juta 280. Sehingga target operating income per unitnya berapa? Kalau target operating income per unit adalah 8640, maka nilai markup-nya adalah 8640 dibagi 720. Sehingga total cost-nya adalah dia 12% kan gitu. Ya. Nah, ini 17.280 ini kan dibagi unit produksinya Mbak ya 200.000. Sehingga menghasilkan 86,4 kan tadi ini. Ya.
86,4 itu kan markup-nya nih atau total total operating income per unitnya ya. Dibagi dengan total full cost-nya 720, maka persentase markup-nya adalah 12%. Jadi angka 12% tadi dari sini gitu loh. Jadi harusnya slide-nya ini dulu nih ya. Kita tetapkan ROI misalkan 8% dari mana? Dari capital invested. Oh, capital invested saya 96 juta, Pak. Sehingga saya akan dapat operating income saya adalah 17.280. Per unitnya berapa? Tinggal dibagi 200.000 sama dengan 86,4 per unit. Padahal harga per unit kita 720 pakai metode full cost. Sehingga nilai markup-nya adalah 12%. Ini gampang ya. Kemudian kita juga bisa, Pak, nggak cuma pakai cost plus itu, kita pakai alternatif yang lain. Itu menghitung jumlah spesifik capital invest pada tiap produk sangat sulit ya, sehingga perlu alokasi nilai peralatan dan bangunan tiap produk. Nah, tabel berikut menggunakan alternatif cost basis. Artinya kita nggak pakai satu alternatif, pakai alternatif yang lain ya. Misalkan nih. Kalau tadi kan kita pakai full cost ya. Nah, pakai full cost. Oke. Kita nggak pakai full cost, Pak. Kita pakai misalkan variable manufacturing cost-nya saja. Oh, estimasi kalau variable manufacturing cost-nya kan tadi berapa? 475. Misalkan saya pengen markup saya 65%. Berarti saya punya markup komponen dalam dolar segini, berarti kira-kira selling price saya 783 kan gitu. Oh, saya cost basis-nya nggak berdasarkan itu, Pak, tapi berdasarkan variable cost produknya. Nggak cuma manufacturing-nya ya, variable cost produknya. Jadi nggak cuma memperhitungkan manufacturing, tapi juga non-manufacturing. 547. Markup persentase saya 45%, sehingga dapat uang segini. Prospektif selling price ada segini. Demikian juga untuk manufacturing cost bisa dihitung. Kita lihat ternyata prospektif selling-nya nggak jauh beda ya. 783 sampai paling tinggi ada 810. Maka dari sini, maka perusahaan itu akan punya pilihan. Mau pakai basis data yang mana? Dasar biaya yang mana yang akan dipakai? Ya, yang lebih reliable tentu saja itu data yang mudah dicapai oleh atau yang dipunyai oleh perusahaan kan itu. Nah, namun demikian memang secara umum full cost itu banyak dipakai sebagai cost base. Alasannya apa? Karena pertama full cost ini menghitung semua, mengcover semua biaya produk. Sehingga dalam jangka panjang harga produk itu memang harus sesuai dengan full cost ini agar bisa bertahan dalam bisnis. Gitu ya. Kalau dia sudah menghitungkan fixed cost kan berarti sudah coba-coba bisa dipakai buat jangka panjang kan gitu. Kemudian juga harganya lebih stabil ya, price stability. Harga stabil meningkatkan akurasi forecasting. Kalau harga stabil, kita juga forecasting di masa mendatang lebih enak. Planningnya juga enak. Gitu ya. Dan juga simplicity, kesederhanaan. Formula full cost tidak mengharuskan akuntan manajemennya memisahkan cost menjadi fix maupun variabel. Jadi karena 3 alasan ini, maka meskipun kita punya alternatif macam-macam ini, biasanya kita cenderung pakai full cost of the product. Karena lebih mudah tinggal dijumlahin semua. Tidak perlu memisahkan variabel sama fix. Kemudian lebih stabil harganya dan sudah memperhitungkan fixed cost kan. Itu mengapa full cost sering dipakai. Oke, berikutnya itu ada pertanyaan nggak, Mbak, Mas, sampai sini? Ini karena memang slide-nya banyak, jadi saya agak kejar-kejaran sama bahannya ini ya. Oke. Harga yang dihitung menggunakan cost plus pricing merupakan harga prospektif ya. Misalnya desain awal pro value menghasilkan full cost 750 misalkan ya. Dengan asumsi markup 12% ya maka harganya tinggal 750 ini dikalikan 112% kan gitu ya. Jadi 840. Jadi cost plus pricing atau target pricing kan gitu. Nah, kalau pasar PC yang kompetitif, maka reaksi pelanggan dan kompetitor itu mungkin akan memaksa Astel untuk mengurangi markup dan menurunkan harga menjadi 800. Kalau tadi kita pengen markup 12%, kan harga kita 840 nih. Tapi kalau kompetitor kita bisa harga 800, maka mau nggak mau kita harus menurunkan harga. Astel juga mungkin mendesain ulang pro value untuk mengurangi full cost-nya menjadi 720.
agar tetap mendapat markup mendekati 12% kan gitu. Nah, desain akhir dan cost plus price ini harus menyeimbangkan antara cost, markup, dan reaksi pelanggan. Itulah pentingnya. 3 faktor itu tetap diperhitungkan artinya kan. Selain cost, kita juga lihat harga yang ditawarkan oleh kompetitor lain, kemudian daya beli masyarakat, daya beli konsumen seperti apa. Jadi kita nggak semata-mata margin itu menjadi hal yang harga mati yang harus kita tetapkan untuk kita perolehkan gitu. Untuk apa kita netepin margin tinggi-tinggi kalau barang kita nggak laku kan gitu. Sehingga ada proses yang akan berkesinambungan yang bolak-baliknya dari perspektif price, kita cek reaksi pelanggan, desain ulang produk, kemudian perspektif price lagi ya gitu. Jadi gitu ya. Jadi akan kita ulang lagi, oh ada biaya perlu dikurangi, berarti ada komponen yang perlu kita kurangi kan gitu. Mendesain ulang produk. Pak, Ya, silakan. izin bertanya Pak, di slide sebelumnya Pak. Yang mana, Yang Mbak? tadi kan dia tadi tuh ada yang dapat 12% ya Pak markup-nya. Ah, Itu menggunakan full cost ya Pak. Nah, tadi saya lihat itu soalnya itu kalau misalnya dia itu tidak ada perbedaan antara variabel FOH sama fixed FOH Pak. Nah, itu kan memang kalau misalnya nggak ada bedanya gitu kan total revenue itu kan tetap total cost ditambah sama profit ya Pak. Kalau misalnya di yang total yang fixed FOH ini dia ada perubahan antara bukan perubahan, ada perbedaan antara variabel dengan fix. Itu nanti perhitungan untuk ini ya, Mbak. Sebelumnya Pak. Yang mana? Ini kan 12% ini kan itu kan 12% itu kan diperoleh gara-gara saya lihat tadi lagi tabelnya itu karena nggak ada variabel sama fixnya Pak. Variabel sama fixnya. Jadi total FOH-nya aja. Kalau misalnya nanti ada total variabel, apakah tetap kita mencari total full cost-nya lagi atau gimana ya Pak? Soalnya saya lihat di alternatif cost plus method itu saya masih bingung 50% itu dari mana gitu Pak. Soalnya kan kalau misalnya dia tadi sesuai soal, itu dia kan cuma dibilang DM, DL, FOH yang fix. Nggak ada variabelnya tuh kan Pak kalau di soal yang tadi. Sebenarnya 50% ini munculnya dari mana gitu Pak? Sedangkan 12% itu muncul dari 86,4 dibagi total full cost gitu Pak. Ini ya, 50% dari mana ya? Iya Pak. Ya. Kenapa nggak sekalian nanya? 65% dari mana? 45% dari mana? Soalnya saya bingungnya kalau variabel gimana ya? Soalnya kan kalau variabel itu kan dia enggak langsung ke profit Pak. Tapi ada contribution margin kayak gitu Pak. Bingungnya di situ Pak. Bagaimana kalau ada nanti penggunaan variabelnya gitu Pak? Jadi gini aja, apa namanya? Maksudnya variabel FOH ya Mbak ya? Iya Pak. Kalau variabel FOH kan dia akan masuk ke variabel cost of the product ini kan, dia masuk sini semua. Iya Pak. Cuman kita memang nggak tahu tuh karena di informasinya kan dia cuma total fix FOH-nya ya. Iya. Total fixnya yang berapa tadi? 300.000 ya. 300.000 kali berapa dolar tadi ya? 38, iya. Kali segitu ya. Ya memang kalau dia ada variabelnya harus masuk ke sini nih Mbak, sebagai salah satu komponen variabel cost of the product. Jadi persentase ini memang apa ya? Ini kan Pak Hongkeren nggak? Ini karena saya nggak dapat bukunya, saya nggak baca bukunya setelah saya coba menduga nih. Mencoba menduga karena bukunya saya nggak ada. Ini menduga begini. Memang kalau yang full cost kan dia punya ini ya, punya standarnya karena dari ROI ya. Dari ROI, dia pengen ROI-nya gimana Pak? Saya pengen ROI itu sekian persen dari invested capital misalkan. Kemudian tadi kan ROI-nya katanya 18% kan ya di sini ya. Iya Pak. Mana tadi? Udah kelas jauh ya? Enggak deh, belum sampai situ ya. Udah Pak. Tadi sampai mana ya? 18% udah lewat ya? Oh, 18% sebelumnya ini. Nah ini ya. 18% kan gitu. Setelah ROI 18% ternyata dia operating income per unit aja ya cuma 86 itu. 86 dibandingkan full cost-nya cuma 12%. Nah ini, angka-angka ini, perusahaan itu punya data historis Mbak. Perkiraan saya ya. Dia punya data historis. Manufacturing cost-nya itu dia perkirakan misalkan 50% selama ini dari
dari misalkan dari apa namanya dari revenue-nya, sehingga ya dia perkirakan ya saya akan memarkup berdasarkan manufacturing cost ya 50% itu gitu loh. Makanya kan manufacturing cost dikalikan 50%, itulah 50% sebagai markup-nya kan gitu. Nah, kalau yang variabelnya kan otomatis nah ini unik nih. Kalau variable cost the product kan berarti nilainya kan di bawahnya manufacturing cost ya. Ini, yang variable manufacturing cost, ini kan harusnya kan nilainya di bawah manufacturing cost, betul nggak? Kalau manufacturing cost kan dia sudah ada fixnya kan ya, Mbak, Mas? Kalau variable kan variable saja nih, ya nggak? Kalau variable saja, karena dia variable saja, maka dia markup-nya lebih tinggi daripada yang manufacturing cost yang 50%. Karena di sini sudah fixnya kan. Maka dia 65%, karena di sini dia belum memperhitungkan yang ada fixnya. Begitu ada fixnya dia cuma 50% saja. Berbeda dengan variable cost of the product. Kalau variable cost of the product ini apa? Apa bedanya sama yang di atas, Mbak, variable manufacturing cost? Kalau manufacturing itu dia cuman untuk biaya produksinya aja. Kalau cost dia sama OPEX-nya, Pak. Ya, ini semua operating cost-nya juga. Pokoknya yang sifatnya variabel masuk ke sini. Makanya dia ininya markup-nya lebih kecil. Jadi kalau memang angka-angka ini sih semuanya berdasarkan data historis. Menurut saya data-data historis ya. Dan kita bisa cari logikanya ya. Logikanya ya kalau dia manufacturing cost, kalau dia full cost-nya sekian, pasti yang parsial daripada itu pasti akan percentage markup-nya akan lebih tinggi gitu ya. Karena kan dia nggak memperhitungkan faktor yang lain ya. Makanya lebih tinggi. Kalau ini kan sudah memperhitungkan semuanya nih, sehingga dia cukup marginnya 12%. Sementara kalau dia pakai manufacturing cost kan dia belum menghitung non manufacturing cost-nya segala macam, sehingga kalau dia cuma marginnya 12% nggak tutup nanti. Makanya dia setting 50%. Jadi kesimpulannya nanti kalau ada variabel ya memang Mbak Putri dan teman-teman harus hitung juga ke sini gitu loh. Variabel apa namanya? Manufacturing cost kalau dia berkaitan langsung dengan manufacturing ya, atau masuk variabel cost-nya saja kalau dia nggak berkaitan sama manufacturing. Itu Mbak, sementara jawaban saya ya. Pak, berarti kita nggak boleh mencari markup itu kalau misalnya dia udah mengandung variabel, kita nggak boleh mencarinya dari target operating gitu ya, Pak? Nah kan target operating tadi kan kita dapat markup kalau dia fix gitu, Pak, untuk full cost. Berarti kita nggak boleh langsung buat kayak setelah dikalikan target 17.280.000 kita bagikan unit, berarti nggak boleh ya, Pak, kalau misalnya ada nanti variabel gitu ya, Pak? Iya, nanti kan tadi ada apa ya? Istilahnya apa ya? Double gitu ya. Ya makanya harus hati-hati ini Mbak, baca soalnya dan ngelihat komponen biayanya ya. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, nanti kita lihat di latihan soalnya, ada di yang nomor 13 berapa itu. Kita lihat soalnya di situ ya. Oke, kita selesaikan dulu ini karena bentar lagi maghrib. Mungkin di daerah lain sudah maghrib ya. Di Jawa Timur mungkin sudah maghrib, atau Jawa Tengah sudah maghrib. Di Jakarta sebentar lagi maghrib ya. Nah, untuk menghindari proses yang bolak-balik tadi, maka kita bisa pakai target pricing. Angkanya apa? Tentukan spesifikasi produk dan target harga berdasarkan preferensi pelanggan dan ekspektasi. Baru ngitung target cost-nya kan gitu. Jadi penyedia produk atau jasa spesifik seperti akuntan dan konsultan biasa menggunakan cost plus ya, karena dia spesifik, nggak masalah dia. Biayanya biar pakai cost plus dulu ya. Perusahaan jasa seperti jasa perbaikan rumah dan bengkel, karena dia nggak spesifik ya, dia menggunakan cost plus price yang disebut time and material methods. Harga ditetapkan sebesar material cost plus markup plus direct labor cost plus markup. Oh, ini istilahnya apa nih? Ini kan material cost plus direct cost gitu ya. Baru plus markup gitu loh. Plus markup plus direct plus markup berkali-kali. Nah, sebenarnya di samping faktor-faktor tadi ada faktor lain yang di luar biaya yang biasanya digunakan untuk ini pricing decision, yaitu kita biasanya melakukan price discrimination. Artinya barang yang sama itu bisa kita jual berbeda karena segmen pasar kita berbeda. Misalkan ini kita lihat kalau tiket pesawat ya, tiket kereta kan kadang-kadang beda ya Mas, Mbak, ininya kok bisa beda-beda gitu, kelas-kelasnya kenapa sih gitu ya. Atau tiket return sama tiket one way, tiket weekend sama tiket weekday itu bisa beda ya. Kalau weekend biasanya lebih mahal. Kenapa? Kalau weekend itu
kan permintaannya banyak. Jadi bisa jadi harganya dinaikin kan itu. Kemudian ini kalau di kasus yang ini tiket pesawat pulang pergi Boston San Francisco 450.000 kalau dia menginap di San Francisco sampai dengan Sabtu malam. Tapi 1.000 kalau penumpang tidak nginep. Ya, berarti kan dia sudah bisa mengklaster nih penumpang yang nginep tuh yang seperti apa, yang nggak nginep seperti apa. Berarti yang nggak nginep itu cenderung penumpang yang berasal dari kantor, ya. Jadi kalau di kantor kan dia perginya pulang balik dibayar oleh kantor, sehingga orang-orang kantor tidak terlalu sensitif terhadap harga. Berbeda dengan yang nginep di sana berarti kan individu, dia akan sensitif terhadap harga, sehingga harganya harusnya lebih murah. Itu namanya price discrimination. Ini ya tadi ya, udah saya sebutin ya, yang tidak menginap biasanya di bisnismen, tidak peduli harga, tidak sensitif harga. Sementara yang menginap itu wisatawan yang traveling cost-nya benar-benar ditanggung sendiri sehingga sangat peduli dengan harga. Ya. Kemudian ada peak load pricing yang tadi saya bilang kalau dia weekend lebih mahal misalnya gitu ya. Itu misalkan Lebaran kemarin atau tahun baru itu kan tiket pesawat, tiket kereta kan mahal ya karena memang permintaannya peak banget ya. Jadi harganya bisa beda. Oke, kemudian ada international pricing atau harga jual produk atau jasa berbeda-beda antar negara. Disesuaikan dengan daya beli masyarakat masing-masing, international pricing. Oke, ini nanti buat latihan 13.18, 13.21, 13.22. Ada teman-teman punya bukunya kan ya? Kalau nggak ada bukunya, soalnya ini ada di file Word yang saya share juga di Google Classroom ya, untuk menemani file PPT ini ya. Coba kerjakan dulu nanti sampai menunggu maghrib ya, setelah salat maghrib nanti kita lihat teman-teman apakah sudah bisa menyelesaikan 1 atau 2 nomor di antara latihan ini. Baik, Pak. Demikian ya Mbak, Mas. Materinya kelihatan panjang tapi sebenarnya itu sederhana ya. Sebenarnya sederhana, jadi intinya penetapan harga itu bisa melalui harga kita sendiri, harga cost kita sendiri, atau kita bisa melihat target pricing harga pelanggan. Tapi yang namanya perusahaan itu nggak ada yang maunya rugi, maunya pasti untung ya. Nah, untuk cari keuntungan itu caranya bisa beda-beda. Nah, maka ilmu tentang pricing ini sangat penting dikuasai oleh teman-teman yang mengetahui ilmu akuntansi biaya ya. Demikian materi kita pada hari ini. Minggu depan kita coba latihan, coba kuis. Jadi ya kuisnya gampang-gampang aja lah ini ya. Yang penting teman-teman happy aja ngerjakan soal ya. Toh Anda tujuannya selain ilmu kan juga Anda juga pengen lulus ya. Anda harus yakin Anda bisa. Dan insya Allah mudah-mudahan lulus semua ya Mbak, Mas ya. Kalau ada kesulitan silakan tanyakan lewat grup ya biar rame-rame kita bahas. Demikian ya. Selamat ibadah sholat maghrib dan selamat buka puasa bagi yang puasa Senin Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.